Shalom, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur buat segala perkara, segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan dengan limpah dalam hidup kami, baik kesehatan, baik berkat-berkat, baik perlindungan pimpinan-Mu, sampai hari ini kami boleh merasakan itu semua. Sungguh Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami. Sebab itu Tuhan tuntun kami di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh melangkah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sebentar kami menyampaikan kebenaran firman, bahkan kami semua yang mendengar, kiranya Roh Kudus menolong kami semua, sehingga setiap pemberitaan firman Tuhan boleh termeterai di dalam kehidupan kami, boleh merubah hidup kami. Terima kasih, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan berserah. Amin. Shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang satu judul, satu hal yang kuminta kepada Tuhan. Nah, satu hal yang kuminta kepada Tuhan. Daud pernah menyatakan dalam Mazmur 27, satu hal yang kuminta kepadamu ya Tuhan, boleh tinggal diam di dalam bait-Mu seumur hidupnya. Itu satu kerinduan daripada Daud. Nah, kalau kita ditanya minta apa? Satu saja permintaannya. Pasti kita memikirkan sesuatu yang sangat berfaedah menurut cara pandang dan cara pikir kita. Nah, mari kita melihat lebih dahulu kebenaran ini sehingga boleh membawa seluruh hidup kita tertuju kepada kebenaran ini. Dalam Yakobus 3 ayat yang kedua, Yakobus 3 ayat yang kedua dikatakan demikian. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Ini satu kerinduan Daud. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah di pintu bibirku. Nah, kalau kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ini yang kuminta Tuhan kepada Tuhan. Kita mungkin berpikir begini, apakah penting? Ternyata kalau kita melihat di dalam Yakobus 3 ayat 2, kalau kita tidak bersalah dalam berkata-kata, maka kita dikatakan sempurna yang bisa membawa seluruh tubuh ini menjadi indah. Ya, haleluya. Nah, kalau kita memiliki mata rohani yang bisa melihat dengan betul, maka ini sebuah permintaan yang sangat besar sebenarnya. Sangat besar, saudara. Saya akan kembalikan baca di dalam Yakobus, saudara perhatikan dengan baik. Yakobus 3 ayat yang kedua, dikatakan sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan kekang, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, ternyata lidah yang tidak bersalah itu bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Haleluya. Ya. Kita melihat saudaraku, tubuh kita kalau dibandingkan dengan lidah, ya perbandingannya gak imbang. Lidah itu kecil, alat dalam tubuh kita yang kecil, tapi sangat
mempengaruhi seluruh pergerakan tubuh kita. Saya bandingkan dengan kapal. Ya. Kapal itu kendalinya, itu kalau saudara lihat, itu kecil dibanding kapal yang begitu besar. Ya. Nah, kecil tapi bisa diarahkan begitu. Bisa dikendalikan arah kapal itu. Sebab itu, saudaraku, kita perlu waspada, perlu punya pengertian begini. Perkataan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu ada kuasa. Bukan hanya sembarang ngomong, bukan hanya sembarang bicara, tidak. Sebab itu kalau kita melihat situasi atau keadaan sekitar kita, jangan kita panik, terus kita stres, terus mengeluarkan kata-kata yang tidak bermutu, tidak ada gunanya. Sebab dikatakan begini, dekat mulutmu ada perkataan iman. Ya. Ada perkataan iman. Dan Tuhan berkata begini, apa yang engkau katakan itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Jadi kita melihat jangan sampai kita tidak punya kendali dalam hidup ini, apapun sikon di sekitar kita, jangan kita ikut. Ya. Jangan kita hanyut. Nah, saya beri contoh begini. Waktu Petrus dan Yakobus itu datang ke bait Allah di dalam Kisah 3, saudaraku, Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah. Waktu itu dia melihat seorang yang lumpuh sejak lahir. Nah, Petrus melihat, terus Petrus berkata begini, pandang kami. Nah, otomatis orang yang lumpuh, yang dia minta-minta, dia berpikir, oh pasti saya akan diberi sesuatu oleh orang yang datang ini. Disuruh melihat, disuruh memandang. Terus ada perkataan Petrus yang membuat orang yang lumpuh ini drop, hopeless, tidak punya pengharapan lagi. Emas, perak kami tidak punya. Loh, apanya kalau gitu? Saya disuruh memandang kamu, setelah saya memandang kamu, terus kamu berkata, emas, perak aku tidak punya. Terus apa yang kira-kira saya bisa dapat? Nah, orang lumpuh ini dibikin bubar dulu, saudara. Dibikin bubar pengharapannya, pengharapan yang hanya mengharapkan hal-hal jasmani, dibikin bubar oleh Petrus. Nah, Petrus memberikan pengharapan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih bermanfaat, dan dia berkata, emas perak kami tak punya, tapi apa yang ada pada kami kuberikan padamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkit berjalan. Berjalan, saudara. Nah, berjalan. Mari kita renungkan, beberapa kali kita mungkin berdoa kepada Tuhan, minta sesuatu yang menurut kita itu sudah betul, itu sudah bermanfaat. Justru Tuhan tidak menjawab. Justru Tuhan biarkan permintaan kita dibikin bubar dulu oleh Tuhan. Ya. Nah, setelah itu, kenapa? Tuhan mempunyai jawaban pemberian yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar menjawab doa kita. Ya. Dari sekedar menjawab doa kita. Nah, Tuhan ingin putar. Kita melihat Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kalau Tuhan belum atau tidak menjawab doa kita, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Tapi Tuhan melihat kalau ini hanya ini yang diberikan, ya terlalu kecil mungkin begitu, saudara.
Sebab dalam 1 Korintus 15 ayat 19 dikatakan, kalau hanya ini kita di dalam dunia, hanya punya pengharapan akan hal ini, kita orang yang paling malang di dunia ini. Tuhan ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih besar. Sebab itu diputar oleh Tuhan. Dibikin bubar pengharapan kita. Nah, setelah kita, loh kalau gitu apa Tuhan? Nah, di sini Tuhan mulai menunjukkan bahwa Tuhan punya sesuatu yang lebih besar daripada yang kita doakan, daripada yang kita harapkan. Sebab itu jangan kita terus kecewa mengeluarkan kata-kata, percuma. Sudah doa sekian lama, tidak ada jawaban, tidak dapat apa-apa. Jangan, saudara. Ya, Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang luar biasa. Nah, kita melihat dalam Yakobus 3 ayat 2 tadi, saudaraku, ya. Sebab lidah ini kita harus kendalikan. Yakobus 3 ayat 2 ini, lidah ini harus kita kendalikan. Dan ini bukan satu hal yang mudah. Tidak mudah, kenapa? Sebab setiap hari kita pasti berkata-kata. Kita pasti bicara. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan perkataan kita yang keluar dari mulut kita, itu sangat berbahaya. Tetapi kalau kita bisa mengendalikan, nah ini mesti belajar saudaraku ya. Sebab di dalam banyak bicara, banyak salah. Ya, banyak salah. Jangan dibalik begini saudara. Ya karena kita kan belum sempurna. Jadi kalau salah dalam berbicara itu satu hal yang normal, tidak. Sebab itu Daud memberikan kuncinya di dalam Mazmur 141 ayat 3 tadi, berilah penjaga di pintu bibirku. Sebab itu waktu kita mau berkata-kata diam sebentar, supaya Roh Kudus bisa mengingatkan, hati-hati, jangan bicara itu, jangan berkata itu, sebab akibatnya bisa begini. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 19, saya berikan banyak ayat sebab ini sangat penting di dalam kehidupan kita di dunia ini supaya kita tidak sembarangan berbicara. Yakobus 1:19 dikatakan demikian, saudaraku. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Artinya begini, cepatlah mendengar, tapi jangan cepat menjawab. Nah, sempat diendapkan. Amsal 14 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Amsal 14 ayat 17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Belajar sabar, saudara. Ya, waktu mendengar tidak enak, apalagi kalau kata-kata itu pedas, kata-kata itu tajam, kata-kata itu menyakiti. Lebih mudah seseorang langsung jawab, kalau orang Jawa bilang dilabrak kembali, saudara. Dihancurkan kembali, mentahkan kembali perkataan. Tapi firman Tuhan berkata di dalam Amsal 14, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Sebab orang yang berpengetahuan, menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Jadi di sini mungkin panas, saudaraku. Tapi di sini belajar dingin, sempat berpikir, ya. Sempat berpikir sehingga kita tidak salah. Tadi itu di Amsal 17 ayat yang ke-27, saudara bisa catat. Amsal 17 ayat 27. Sekarang kita melihat di Mazmur 37 ayat yang ke-8. Mazmur 37 ayat yang ke-8. Berhentilah marah dan
tinggalkanlah panas hati. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab kalau sudah orang tuh marah, menyaut perkataan orang, sudah di luar kontrol. Sudah di luar kontrol yang wajar, saudaraku. Pikiran kita sepertinya sudah ditaruh. Sudah gak bisa berpikir jernih. Langsung satu kata dibalas 10 kata, satu kata dibalas lagi. Sehingga terjadi keributan. Sebab itu dikatakan setiap orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Bukan goblok, saudara. Kadang orang berkata, nih orang ini tell me, gak bisa langsung jawab. Belajar mencerna, belajar mengendapkan, saudaraku, sehingga sempat berpikir kalau perkataan orang itu tidak betul, kita tidak nyaut sembarangan, begitu saudara. Nah, dikatakan juga di dalam Yakobus 3, ya, Yakobus 3 Yakobus 3 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Yakobus 3 ayat 3 sampai yang kelima. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kalau saudara lihat kuda itu ada kekangnya. Ditarik ke kiri ya ke kiri, ke kanan. Jadi mengikuti arahan dari kekang ini, saudara. Ya. 4. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, saudara. Ya. Menurut kehendak juru mudi. 5. Demikianlah juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ya. Jadi kita melihat lidah itu dikatakan api. Nah, api bagi kita semua umat manusia sangat bermanfaat selama nyala api itu bisa terkontrol dengan baik, saudara. Ya. Di dalam rumah tangga, ya ibu-ibu rumah tangga ngerti manfaatnya kompor. Kecil dikendalikan bisa, saudara. Ya. Dan itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga mulut kita, lidah kita sangat diperlukan untuk bicara setiap hari. Tapi bicara kita harus tepat, saudara. Harus tepat. Sebab kalau tidak, dikatakan dalam Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Artinya apa, saudara? Jadi perkataan yang tepat itu sangat bermanfaat, sangat berharga. Ya, sangat berharga. Haleluya. Kalau kita melihat mungkin suami kita pulang dari kerja, terus dia seperti orang putus asa. Mungkin dia cerita kepada istri, "Mah, aku di PHK. Aku di PHK. Sekarang kita tidak ada kerjaan. Mau makan apa?" Nah, istri yang bijaksana itu tidak langsung berbicara, dipikir dulu. Kadang kalau emosi istri, memang kamu goblok, gak bisa kerja. Buktinya yang lain kok tidak di PHK, kok hanya kamu yang di PHK. Nah, perkataan seperti ini bisa menimbulkan pertengkaran yang dahsyat. Sebab ini suami sudah pulang dalam keadaan putus asa. Terus dapat perkataan seperti itu, ribut. Tapi kalau istri itu bisa berbicara dalam pimpinan Tuhan, api itu kecil, bermanfaat, saudaraku. Lidah yang kecil ini, kalau diucapkan pas tepat waktunya, mungkin si istri bisa berkata, gak apa-apa. Kita masih punya Tuhan. Nah, jangan takut.
jangan bimbang, jangan khawatir. Percaya saja, Tuhan pasti jaga kita. Tuhan pasti memberkati kita. Yuk kita berdoa. Haleluya. Itu perkataan yang sangat menyejukkan hati sang suami. Sehingga bisa bangkit. Di dalam Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Istimewa kalau kepada suami kita yang sedang mengalami keadaan depresi seperti ini. Mungkin sakit, gak sembuh, bahkan mungkin berakibat fatal. Jadi kita menunjukkan sikap yang manis, perkataan yang jadi berkat. Dan itu dilihat dari tingkah laku kita sehari-hari. Haleluya. Nah, tapi kalau perkataan itu tidak terkontrol, seperti api yang tidak terkontrol, bahkan itu sangat berbahaya. Seluruh rumah bisa terbakar habis, bahkan bukan rumah sendiri, tetangga pun kena dampaknya. Berapa sering kita melihat, oh itu ya orang Kristen sebelah saya ya, aduh tiap hari udah pada ribut itu. Nah, jadi membawa dampak bukan hanya di rumah, tapi ke sekitarnya. Oh tiap hari sudah perang dunia, sudah biasa mendengar seperti itu. Nah, saudaraku, nama Tuhan dihujat oleh karena perbuatannya. Jadi kita mesti waspada, mesti hati-hati. Coba kita melihat saudaraku, supaya orang lain juga bisa menerima berkatnya. Kolose 3 ayat yang ke-17. Kolose 3 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus, ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, di dalam hatimu. Haleluya. Haleluya. Nah, di dalam Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi saudaraku, kalau mulut kita bisa terkontrol, bukan hanya rumah tangga kita yang diberkati, tetangga pun bisa menerima berkatnya. Tapi kalau di dalam rumah tangga itu ribut, perkataan tidak terkontrol, itu seperti api yang besar, bukan hanya membakar rumahnya sendiri, tetangga pun kena akibatnya. Ya, tetangga pun kena akibatnya. Haleluya. Nah, kita melihat saudaraku, perkataan-perkataan yang dapat menjadi berkat. Ya. Kita bukan ekstrim yang satunya, kalau gitu nggak usah ngomong seharian. Bukan begitu saudara. Kalau kita melihat anak kita sedang menuju perjalanan yang salah, mulut ini mesti ngomong. Stop, hati-hati kamu, jangan ke sana, jangan ikuti temanmu. Nah ini mulut ngomong, itu jadi berkat saudara. Sebab anak-anak itu seperti direm supaya tidak melaju ke tempat yang gak benar, yang salah, yang bisa mencelakakan dia. Dikatakan sentakkan dia. Jadi selamatkan dia. Mesti ngomong, bila perlu dengan keras ngomong, supaya anak itu sadar, oh mama marah, oh papa marah. Berarti papa marah gak suka saya bergaul dengan orang ini menuju tempat ini. Sebab itu seperti satu sentakan buat si anak, sehingga si anak berpikir. Coba kita lihat Yakobus 5 ayat 19 dan 20. Ya. Yakobus 5 ayat 19 dan 20 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran
dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Jadi kalau perkataan itu tepat diucapkan, saudaraku, kita lihat saudara kita mungkin sedang menuju atau menyimpang dari kebenaran, terus kita ngomong, itu salah loh. Hati-hati kamu, nanti kamu nanggung akibatnya. Terus saudara itu sadar, bertobat, kita sudah menyelamatkan, haleluya, orang itu dari maut. Jadi perkataan itu penting. Serahkan mulut kita kepada kendalinya, yaitu Roh Kudus. Di dalam Mazmur tadi dikatakan, Daud mengatakan, Tuhan berilah penunggu di pintu bibir mulutku. Jadi perkataan kita yang kita ucapkan dengan tepat menyelamatkan. Lanjut saudaraku. Nah, di dalam Yakobus tadi 3 ayat yang ke-6, lidah merupakan dunia kejahatan. Ya. Dikatakan lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan perhatikan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi lidah itu ada di dalam tubuh kita, nggak bisa dipungkiri, saudara. Barang yang jahat, barang yang baik itu di lidah. Ada di dalam tubuh kita. Sebab itu dikatakan lidah ini merupakan dunia kejahatan. Ya. Tapi kalau lidah yang sebagai kemudi hidup, saudaraku, kita serahkan pada Tuhan, ya, kita serahkan pada Tuhan, maka pasti kita mengalami suasana sorga. Waktu Paulus dan Silas ada di dalam penjara, ya, biasanya atau rata-rata orang yang mengalami kesukaran, kesulitan bukan karena salahnya, mudah sekali lidah ini ngomel, mulut ini bicara sembarang. Tapi dua orang ini menguasai lidahnya sehingga keluar satu pujian yang memberkati seluruh isi penjara itu. Ya, tengah malam mereka memuji Tuhan. Memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan padahal dia dalam kondisi yang tidak enak. Haleluya. Ini namanya lidah yang diserahkan kepada Tuhan. Jadi bisa terkendali. Nah, juga di dalam pekerjaan. Ya, kadang kalau sudah sepi, para bos itu mudah sekali marah kepada karyawannya. Ya. Lihat karyawannya kerja menurut dia gak benar sedikit, udah emosinya timbul dan lain sebagainya. Tapi ada satu contoh yang bagus, yaitu Boas. Boas ini bos, tapi memberi contoh kepada karyawannya dengan perkataan yang baik sekali. Kita lihat kitab Rut 2, Hakim-Hakim, Rut 2 ayat yang keempat. Dikatakan demikian, saudaraku, Rut 2 ayat yang keempat. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabitnya itu, ini karyawan Boas, dari para penyabit itu kerja di Boas. Boas berkata begini, Tuhan kiranya menyertai kamu. Terus karyawannya jawab, saudara. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Ada satu suasana kerja yang manis. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Biar kita menyadarkan hal ini, saudara. Ya, mungkin temperamen kita sebagai pimpinan dan lain sebagainya gampang marah, gampang ngata-ngatai bawahan kita dan lain sebagainya. Tapi sikap Boas ini bagus, saudara. Ya, dia berkata kepada para penyabit, Tuhan kiranya menyertai kamu. Para pekerjanya jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan.
terjadi satu jalinan kerja yang luar biasa. Nah, kita perlu belajar, saudara. Kedudukan kita tinggi bukan berarti kita sewenang-wenang terhadap bawahan kita. Kita sebagai pemilik, sebagai bos, bukan berarti semena-mena terhadap karyawan kita. Tapi belajar menjadi berkat. Sehingga karyawan ini berkata, Tuhan memberkati bos juga. Tuhan kiranya memberkati bos. Haleluya. Nah, juga dalam rumah tangga. Seringkali rumah tangga itu merasa suasana neraka bukan karena tidak ada duit, saudara. Bukan karena nggak ada pekerjaan, enggak. Gara-gara mulut, saudara ya. Melihat anak salah sedikit, orang tua sudah tidak terkontrol, goblok kamu. Anak memang, kalau orang Bangka bilang, anak moyong, anak nggak ada guna ini. Ya, kalau sudah seperti itu terjadi kekacauan, si anak pasti marah, saudara. Si anak mungkin marah tapi tidak bisa mengungkapkan dalam hatinya, jengkel begitu, saudara. Ya, nah ini perlu, Bapak, Ibu, anak-anak dalam satu keluarga belajarlah di Mazmur 128 ayat 1 dan 6 sampai 6. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6, istri bagaikan pokok anggur yang subur, anak-anak seperti pohon zaitun, ada di sekeliling meja dan seterusnya. Ini suasana yang nyaman, saudara. Suasana yang enak, suasana surga. Sehingga orang berkata, when Jesus in the family, happy, happy home. Haleluya. Nah, ini perlu, bukan karena si suami tidak ada kerjaan, bukan berarti si istri tidak ada pekerjaan, tidak. Semua ada. Tapi perkataan tidak bisa terkontrol. Nah, saya beri satu hal peristiwa. Waktu Daud dalam keadaan terjepit, dikejar-kejar oleh Saul. Mau dibunuh. Terus ada satu nasihat dari bawahannya. Tuhan, ini diserahkan Tuhan kepada Tuhan. Tapi mulut Daud tidak langsung ngomong, tidak langsung bicara, saudara. Enggak. Terus Daud ngomong, enggak boleh menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, bawahannya mendengar, loh ternyata Daud ini dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, justru melepaskan. Orang yang membuat Daud susah, yang seharusnya bisa dibunuh saat itu selesai. Tapi ternyata Daud tidak mengerjakan hal itu. Ya. Daud menolak di dalam 1 Samuel 24 ayat 5 sampai 8. Kita melihat, saudaraku, 1 Samuel 24. Saudara, kita baca di ayat 5 saja. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Ya, Daud tidak mengizinkan bawahannya membunuh Saul, tidak diizinkan oleh Daud. Sehingga ada satu pelajaran yang berharga yang diberikan Daud kepada bawahannya yang ada di sekitarnya. Juga pada waktu Elisa Samaria dikepung, dia sedang berada di gunung, saudaraku. Waktu itu bujangnya melihat bahwa musuh yang datang itu begitu banyak, saudara. Sehingga ketakutan. Di sini Elisa memberi nasihat, tidak usah takut. Jangan takut. Yang menyertai kita jauh lebih banyak. Haleluya. Nah, pada waktu Raja Israel berkata kepada Elisa, bunuh ya, oh jangan. Padahal ini jelas musuh yang mau membunuh Elisa, yang mau merusakkan Raja Israel. Tapi Elisa berkata, jangan, beri dia makan. Haleluya. Satu pelajaran yang berharga lewat mulut yang menjadi berkat. Tidak langsung menjawab, tapi mulut yang menjadi berkat. Seperti tadi dikatakan Amsal 25 ayat 11. Seperti apel di pinggan emas. Demikian perkataan yang tepat diucapkan pada waktunya. Haleluya.
kita perlu belajar sebagai orang beriman, sebagai murid Kristus, biar kita punya perkataan yang bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, kita perlu perhatikan lidah yang kecil ini ternyata ada di dalam tubuh kita. Dengan kata lain, kalau kita tidak waspada terhadap lidah, terhadap perkataan kita, seluruh tubuh ini bisa rusak dan akhirnya membawa ke neraka. Bisa ngerti Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa bahayanya, betapa hebatnya lidah. Sebab itu satu hal yang kuminta ya Tuhan. Minta ini supaya kita bisa mengendalikan. Ini tidak gampang, saudara. Enggak ringan. Tapi kalau kita serahkan kepada Roh Kudus yang akan menuntun. Haleluya. Nah, kita melihat Yakobus 3 ayat 7 sampai 8. Ternyata firman Tuhan ini luar biasa. Coba kita lihat. Yakobus 3 ayat 7. Semua jenis binatang liar, semua, tidak ada perkecualian, semua jenis binatang liar, ya, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Haleluya, haleluya. Dan penuh racun yang mematikan. Tuhan mengatakan seluruh binatang buas bisa dijinakkan. Harimau kita tahu, ular kita tahu, bisa dijinakkan, saudara. Beruang, wah macam-macam binatang buas bisa dijinakkan. Tetapi tidak demikian dengan lidah. Tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Dengan kata lain, jangan kita anggap sepele. Jangan kita dengan kekuatan kita, kemampuan kita ngerem lidah. Cuci mulut bisa, tapi hati nggak bisa. Sebab dari hati keluar lewat mulut. Kalau hatinya busuk, hatinya jahat, hatinya penuh dendam, iri, benci, ditahan, cuci mulut, nahan, tapi nanti pada akhirnya keluar. Tapi kalau kita sadar, nah sebab itu saya tadi kata, Tuhan satu hal yang kuminta, mintalah kepada Tuhan. Aduh Tuhan salah lagi. Jangan ditabokin mulut kita, percuma. Tabokin bengkak mulut kita. Tapi kalau kita berkata, Tuhan tolong, beri dengan satu kerinduan, dengan satu, Tuhan tolong, Tuhan gak bisa saya menguasai, Roh Kudus tolong. Nah, waktu kita minta, saudaraku, manusia tidak bisa menguasai, tapi Tuhan bisa. Karena Dia yang menciptakan kita. Haleluya. Nah, kita melihat, saudaraku, kita perlu, hal ini perlu mengerti kenapa di dalam Yeremia 17 ayat 16 dikatakan begini. Engkaulah, artinya Tuhan, yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku, semuanya terpampang di hadapan matamu. Jadi ingat saudara, ini kata-kata bukan hus hilang di udara, selesai, sudah enggak. Mungkin memang kita tidak bisa melihat kata-kata yang kita keluarkan. Kita cuma bisa mendengar, tapi kita nggak bisa melihat kata-kata yang dikeluarkan. Tetapi firman Tuhan mengatakan Yeremia 17:16, setiap perkataan yang keluar itu naik di hadapan hadirat Allah, terpampang. Jadi berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Di hadapan Tuhan itu berdiri kata-kata kita, cilaka kita. Kalau kata-kata yang tidak benar itu wajib dan harus dipertanggungjawabkan. Nah, kalau ayat-ayat firman Tuhan kita mengerti dengan jelas, kita mau bicara sembarangan sekalipun tidak ada orang. Mungkin kita hanya di dalam keluarga, kan gak ada orang tahu. Tapi lupa dia, setiap perkataan kita naik di hadapan hadirat Tuhan dan wajib dipertanggungjawabkan.
Matius 12 ayat 36 dan 37. Matius 12 ayat 36, 37 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, Tuhan berkata kepada kita, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi sebelum hari penghakiman harus kita selesaikan supaya kita tidak dimintai pertanggungjawaban. 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Waduh saudaraku, jangan. Ya. Mungkin ini kan cuma di antara suami istri, jangan saudaraku. Itu firman Tuhan Yeremia 17 tadi ayat 16, naik di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan dengar, Tuhan jelas melihat itu semua. Jangan sembarangan. Nah, kita melihat lidah kita dibandingkan dengan semua binatang buas. Ya. Kalau lidah kita dibandingkan dengan harimau, ya kita lebih takut ke harimau daripada lidah. Tapi ternyata lidah kita lebih hebat, lebih dahsyat daripada binatang buas. Berapa banyak karena lidah kita rumah tangga jadi rusak. Rumah tangga orang jadi rusak. Berapa banyak karena kita rumah tangga orang jadi berantem, saudara. Jadi nggak karuan. Bahkan bisa terjadi pembunuhan karena perkataan-perkataan kita. Ya, hati-hati, saudara. Hati-hati. Ya. Tuhan memberitahu binatang buas bisa dijinakan, bisa dikendalikan. Sifat manusia tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Kadang-kadang orang berkata fitnah itu seenaknya sendiri, saudara. Ya. Ngata-ngatain di belakangnya seenaknya sendiri. Ya, kata-kata fitnah, berapa banyak nama orang rusak gara-gara perkataan. Ya, gara-gara perkataan. Jangan sampai orang beriman seperti ini. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sebab itu jangan menganggap kecil masalah lidah ini. Kalau tidak mau kondisi rohani kita keracunan. Saya beri contoh begini yang sangat simpel, bohong, dusta. Orang akan berkata, ya wajarlah, orang masih hidup di dunia kan dusta itu biasa. Nah, dianggap sesuatu yang wajar. Sehingga kalau ini dianggap sesuatu yang wajar, sehingga tidak terasa setiap hari nanti bisa menjadi gaya hidup dan lama-lama bernafas bohong. Setiap kali nafas bohong. Nafas bohong. Nah, orang seperti ini tidak mudah, saudaraku, merubah tanpa Tuhan. Jangan nafas bohong ini menjadi gaya hidup. Amsal 19 ayat 9 dalam terjemahan lama. Amsal 19 ayat 9 dikatakan demikian. Saya bacakan dalam terjemahan lama. Semua saksi dusta tiada akan terlepas daripada hukuman. Dan seorang yang bernafas bohong itu akan binasa kelak. Sebab setiap perkataan wajib dipertanggungjawabkan. Ya. Setiap orang yang bernafas bohong akan binasa. Nah, lagi saya bacakan dalam Amsal 6 ayat 12 sampai ayat 12 dan 15. Amsal 6 ayat 12 dan 15. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong. Jahat, saudara. Jahat. Ya. 15. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan.
Ini bahaya, saudara. Kenapa saya bangkrut? Kenapa saya rugi? Kenapa saya sakit gak sembuh-sembuh? Mulut. Nah, mulutnya nggak diperhatikan. Tuhan hantam seperti itu. Dikatakan di ayat 5, itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Firman Tuhan jelas, saudara. Dan satu pernyataan firman Tuhan, kalau saya ucapkan ini nggak enak, saudara. Tapi ini kebenaran Tuhan. Mau tidak mau, saya harus bacakan. Ya. Jangan sampai ada yang tersinggung, tapi harus bertobat, harus berubah. Karena bukan saya yang beri pernyataan, tapi dalam firman Tuhan. Coba kita lihat Yohanes 8 ayat yang ke-44. Ya. Yohanes 8 ayat yang ke-44 dikatakan, sudah dapat saudaraku, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi dengan kata lain, kalau ada orang suka bicara bohong, suka bicara tidak jujur, itu bapaknya permisi bicara setan. Dia adalah pendusta. Kita tidak mau mendapat predikat, mendapat sebutan elo anak setan ya. Nggak mau, saudara. Tapi pada kenyataannya beberapa orang tidak sadar bahasanya bahasa dusta. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, orang itu memiliki bapak namanya setan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati kita sehingga kita mau berubah. Kalau ada di antara kita yang biasa bernafas bohong, ngomongnya dusta, tidak bicara kebenaran, bertobat. Sebab kita tahu setan itu tempatnya di neraka, bukan di surga. Jadi kalau anak setan, anak iblis, itu tempatnya juga di neraka. Gara-gara omong dusta, gara-gara omong gak bener. Pak, kalau saya dagang, kalau tidak bohong-bohong sedikit, mana bisa dapat untung? Ingat, berkat kita bukan dari hasil kebohongan. Tapi berkat kita itu dari Tuhan. Wahyu 3 ayat 7 dan 8, kalau Tuhan membuka pintu itu, tidak ada satupun yang bisa menutup. Tapi kalau Tuhan menutup pintu itu, tidak ada satupun yang bisa buka. Sekalipun orang itu bohong, sekalipun sampai berbuih mulutnya, kalau Tuhan sudah menutup pintu itu, tidak ada turun berkat. Jadi, jangan kita punya falsafah, jangan kita punya cara pikir, kalau nggak bohong nggak makan. Jangan seperti itu. Orang lain terserah. Mau dia dagang dengan dusta terserah. Jangan kita sebagai anak Tuhan berdagang cara begitu langsung. Lagi, terakhir kita melihat Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Ini jelas dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi, enggak boleh. Sebentar kalau hari Minggu kita puji Tuhan, haleluya. Tapi di hari lain mulai mengutuki orang lain. Mulai mengata-ngatai orang lain, itu juga ciptaan Tuhan, saudaraku. Ciptaan Tuhan. Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Juga mengutuki diri sendiri. Siapa mau Pak mengutuki diri sendiri? Nggak mungkin lah Pak diri sendiri dikutuk. Saya beri contoh. Begini. Mungkin tubuh kita agak gemuk. Ya, tubuh saya gemuk seperti ini. Siapa yang mau dengan saya?
itu dengan kata lain sudah mengutuki dirinya sendiri. Terus, ya saya ini bodoh, mana mungkin saya bisa bekerja berhasil. Ya saya ini gak punya modal, saya orang miskin, mana mungkin saya bisa bekerja, mana mungkin saya bisa usaha. Itu dengan kata lain mengutuki diri sendiri terus. Aku orang yang gagal, aku orang yang sial. Kok sial ya hari ini? Saya kok jadi orang sial ya? Dengan kata lain dia sudah mengutuki diri sendiri. Hal demikian tidak boleh terjadi. Juga dalam kesehatan kita. Ya. Bapakku kencing manis, bapakku darah tinggi, bapakku jantungan. Ya anaknya pasti juga kena. Itu sedang mengutuki diri sendiri dalam bidang kesehatan. Tidak, saudaraku. Tuhan sudah menciptakan kita, menjadikan kita baru. Yang lama sudah berlalu, kutuk-kutuk turunan sudah habis, saudaraku. Tidak mungkin terjadi. Kita katakan, saya di dalam Tuhan sehat. Saya di dalam Tuhan diberkati Tuhan. Patahkan kutuk-kutuk itu. Jangan kita mengutuki diri sendiri terus. Habis saya seperti ini, siapa yang mau menikah dengan saya? Aduh, saudaraku. Kita ini diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Bukan untuk dikutuki. Ya. Bukan untuk dikutuki, saudara. Mungkin orang tua kita kenyataannya mungkin sakit gula. Tapi tidak demikian dengan kita. Kita punya Tuhan. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Ya. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Jangan mau, saudaraku. Ya. Sadari bahwa mati atau hidup, sukses atau gagal bukan karena faktor modal. Bukan karena faktor kepintaran, bukan karena faktor koneksi, tapi karena faktor mulut. Ya. Sekali lagi, mati atau hidup, sukses atau gagal, bukan karena faktor modal, bukan karena faktor kepandaian, saudara, bukan karena faktor koneksi, tapi karena faktor mulut. Amsal 18 ayat 21 dikatakan demikian. Amsal 18 ayat yang ke-21, hidup dan mati dikuasai modal, dikuasai kepintaran, enggak, saudara. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, ngomong terus dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Aduh susah cari duit, aduh susah, aduh kok sakit ya, aduh kok gagal, aduh kok aduh sudah tinggalkan semuanya. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Rubah gaya kita bicara, sikap kita bicara. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi problem yang besar, kesukaran yang besar. Jangan kita berjalan menurut fakta, tapi pegang janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan demikian dalam Markus 11 ayat yang ke-23. Ini coba, ini ayatnya sering dibaca, tapi coba saya ingin membawa saudara pelan-pelan di dalam hal ini. Markus 11 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Saudara perhatikan ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, ya, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Nah saya coba bawa saudara begini. Apa yang kita ucapkan dibandingkan dengan gunung, terus Tuhan memberitahukan asal tidak bimbang, hal itu akan terjadi. Intinya begini, saudara. Intinya begini. Sekalipun kita sedang menghadapi kesukaran yang begitu besar dan sangat mustahil. Apa bisa, Pak? Hanya percaya kepada firman. Sepertinya kita sedang menghadapi gunung yang gede, kita punya senjata cuma firman. Tapi Tuhan memberitahu, asal tidak bimbang, kesukaran sebesar apapun juga, itu bisa pergi, saudara. Bisa beranjak dari kita, asal jangan bimbang. Kita perlu perkatakan, kita perlu ucapkan, saudara. Haleluya. Lagi contoh, saya beri lagi contoh, ya. Supaya hari ini, saudaraku, kita
merubah mulut kita yang dulu tidak menjadi berkat, mulut kita terus yang berkata negatif. Malam hari ini kita perkatakan sekalipun mungkin kesukaran besar, saudara. Markus 5 ayat 22 sampai 29, Markus 5 22 sampai 29, saya ceritakan begini saja. Itu seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah, itu satu problem yang sangat gede bagi dia. Dikatakan sampai hartanya habis untuk berobat. Jadi persoalannya gede banget, saudara. Dan sudah tidak ada harapan. Ya. Nggak ada harapan. Tapi saudara perhatikan, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, ternyata dia tidak ragu, terus dia mengucapkan begini, saudara. Salah satu yang diucapkan, bukan masalahnya. Tuhan, aku sudah 12 tahun loh, Tuhan sakit. Gimana ya Tuhan, kok nggak sembuh-sembuh? Aduh Tuhan, enggak saudara. Dia berkata begini, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Nah, dia tidak ada kekhawatiran, dia tidak ada kebimbangan. Saudara perhatikan dalam kitab Yakobus. Yakobus 1 ayat 6-7. Kalau kamu minta tapi bimbang, jangan harap dapat apa-apa. Jangan harap dapat apa-apa. Jadi di sini kita melihat wanita ini asalku jamah saja. Asalku jamah. Dan dia berkata, aku pasti sembuh. Mujizat terjadi. Haleluya. Malam hari ini Tuhan rindu juga saudaraku. Lewat mulut-mulut anaknya. Tuhan ingin memberikan mujizat demi mujizat. Sukses demi sukses. Kesukaran Tuhan ubah. Sakit penyakit Tuhan ubah menjadi sembuh. Kegagalan Tuhan ubah jadi sukses. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut. Sekalipun faktanya sudah menghantui 12 tahun, saudara. 12 tahun bukan waktu yang sedikit. Bukan waktu yang sedikit, waktu yang banyak. Tapi waktu dia berjumpa tidak ada sedikit pun keraguan. Tidak ada sedikit pun keraguan. Dia berkata, asalku jamah, sembuh. Begitu juga hari-hari ini kita melihat kesukaran di mana-mana, pekerjaan pada gulung tikar, beberapa perusahaan besar-besar, salah satunya di satu tempat sudah 162 tahun tutup, saudara. Jangan kita berkata, aduh, semua kok pada tutup. Ingat, 1.000 sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan, tapi itu tidak akan pernah sampai kepadamu. Orang lain boleh gulung tikar, anak Tuhan beda. Keluaran 11 ayat 7 dikatakan beda. Tuhan membuat satu perbedaan, kita ucapkan. Tuhan, yang lain gulung tikar, anakmu dipelihara, anakmu diberkati Tuhan. Hari ini aku percaya Tuhan akan menjadikan aku berhasil. Kesimpulannya, kesimpulan satu, sadarilah bahwa perkataan kita itu akan sangat menentukan sukacita dalam hidup ini. Sadarilah bahwa perkataan kita itu akan sangat menentukan sukacita dalam hidup ini. Haleluya. 2, waktu kita bangun pagi, kita belajar mulai bersyukur. Lewat perkataan ini. Aduh kok sakit ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya sampaikan firman, sebetulnya kondisi badan saya nggak enak. Sudah minum obat, nggak sembuh. Terus tunjukkan fakta. Terus saya pikir, enggak. Saya mulai berkata dan saya mulai bersyukur. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kesembuhan yang Tuhan berikan. Saya jalan bisa putar-putar begini, saudaraku, mau jatuh. Rasanya nggak ada kekuatan. Itu faktanya. Saya sudah minum obat, nggak sembuh. Saya berkata, terima kasih Tuhan buat mujizat Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Waktu saya saatnya untuk menyampaikan mujizat Tuhan terjadi.
Haleluya. Sebab itu waktu kita bangun pagi, kita mulai bersyukur lewat perkataan kita atau membicarakan lewat perkataan kita kesukaran yang sedang dihadapi, beratnya hidup ini, sakit melulu, saudaraku, haleluya. Atau kita memperkatakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tinggal saudara pilih, tinggal kita pilih. Bangun pagi, kita memperkatakan Tuhan, Engkau baik. Terima kasih, hari ini kasih setiamu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan yang baik dalam hidup. Atau, aduh Tuhan, kembali nih Tuhan, susah banget. Aduh Tuhan, kok ini sakit Tuhan? Aduh Tuhan, kok ini? Ya, itu perkataan kita yang diucapkan itu akan mempengaruhi seluruh gerak tubuh kita. 3, perkataan seseorang itu menunjukkan mutu rohani. Orang itu dewasa atau anak-anak. Ya. Jadi perkataan seseorang itu menunjukkan mutu rohani. Dewasa atau anak-anak. Juga menunjukkan kedekatannya orang itu dengan Tuhan. Ya. Juga menunjukkan kedekatannya orang itu dengan Tuhan. 4, perkataan seseorang itu menunjukkan kebersihan hatinya. Dari hati keluar lewat mulut, Markus 7, 21, 23. Ya. Jadi apa yang dikatakan orang itu sepanjang hari, sepanjang hidupnya, itu menunjukkan isi hati yang sebenarnya. Haleluya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan kita berubah menjadi orang yang memiliki perkataan yang indah, yang menjadi berkat buat orang lain. Sebab itu satu hal yang ku minta kepada Tuhan, Tuhan berikan penjaga, berikan penunggu. Paulus dan Silas di penjara dan tidak mengeluarkan kata-kata negatif, tapi kata-kata pujian yang memberkati sekitarnya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Terima kasih kembali Tuhan mengingatkan kami bahwa di dalam tubuh kami ada satu kuasa yang harus dikendalikan, yaitu lidah. Lewat lidah ini kami akan menikmati hari-hari yang penuh berkat, hari-hari yang penuh sukacita, hari yang penuh dengan suasana surga atau sebaliknya. Penuh dengan siksaan, penuh dengan suasana neraka. Itu di mulut. Bahkan firman Tuhan mengatakan binatang buas pun bisa dikuasai. Lidah tidak ada seorang pun yang bisa menguasai. Sebab itu kami menyadari Tuhan. Hamba-Mu menyadari, Hamba-Mu serahkan lidah ini dalam tangan kuasa. Jadikan lidah kami berkat. Jadikan lidah kami berkat yang dimasinkan dengan garam sehingga boleh menghibur orang yang susah. Memberikan kekuatan, memberikan pengharapan bagi orang yang putus asa. Jadikan kami berkat. Kami adalah garam. Kami adalah terang. Tuhan tolong lewat perkataan, lewat mulut kami, biar kami boleh menjadi berkat buat sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan, meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan, dan boleh merubah hidup kami. Kalau hidup kami dulu mengalami kegagalan, karena mulut, tapi hari ini Tuhan ubah. Kami sukses, kami berhasil bukan karena modal kami besar. Kami sukses berhasil bukan karena kami pandai, bukan karena kami bisa. Mati hidup dikuasai oleh lidah. Dan peninggian itu daripada Tuhan datangnya. Terima kasih berkati semua yang mendengarkan firman ini, supaya kami semua boleh berubah menjadi orang yang indah. Dan satu hal, kalau kami bisa tidak bersalah dalam berkata-kata, kami adalah sempurna. Terima kasih buat janji-Mu ini. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Berkati Tuhan semua kami, baik dalam pekerjaan kami, dalam kesehatan kami, dalam rumah tangga kami, dalam masa muda kami, dalam keuangan kami, anak-anak kami, semuanya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau Allah sumber segala sesuatu bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur.
Yesus, terima kasih. Terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh yang memampukan kami berjalan menghadapi setiap kesukaran yang terjadi, dan Tuhan memberikan kuncinya, mulut yang menjadi berkat. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.